Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Been anointed chief over the Lord's inheritance. What am I supposed to do, my lord? The Lord's Spirit will come upon you, and it will change you. I didn't free you from the yoke of Midian. Jehovah freed you, using me and 300 other simple peasants. We couldn't have destroyed such a well-trained army without the help of God. By faith, the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. By faith, the harlot Rahab perished not with them that believed not when she had received the spies with peace. You have a God who commands the winds and parts the seas. He saved us from slavery. We are his chosen. This whole city is terrified of you. How can we fight a people whose God can do that? I was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus,
Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 27 Oktober 2024. Hari ini kita akan mengakhiri seri khotbah belajar dari para saksi iman dalam Ibrani pasal 11. Dan hari ini kita sampai kepada tokoh yang terakhir, yaitu Rahab. Dan dari kisah hidup Rahab ini Bapak Ibu saya memberikan satu subtema, seorang pelacur yang menjadi nenek moyang juru selamat. Dari Ibrani pasal 11 ayat 31. Saya baca bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu atau perempuan pelacur itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita lihat lebih jauh bagian firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu. Dan hari ini kami akan sama-sama belajar lagi dari kisah atau seri khotbah belajar dari para saksi iman dalam Ibrani pasal 11. Hari ini kami sampai kepada tokoh yang terakhir yaitu Rahab. Seorang perempuan pelacur yang akhirnya bisa menjadi nenek moyang dari juru selamat. Hamba berdoa, kiranya firman Tuhan yang sudah menjadi berkat, berbicara kepada hamba secara pribadi, menguatkan hamba yang akan hamba share pagi hari ini, kiranya menjadi berkat, menguatkan dan berbicara juga secara pribadi kepada semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sejak tahun 2016, Tuhan memperkenalkan saya kepada Made. Siapa Made? Made adalah seorang mantan anak jalanan dan homeless, boleh saya katakan, yang akhirnya hidupnya diubah Tuhan 180 derajat dan akhirnya menjadi seorang pemimpin muda Kristen di Denpasar, Bali, yang sekarang dipakai Tuhan secara luar biasa memimpin satu organisasi pelayanan untuk anak muda di Bali. Bapak Ibu, Tuhan memberikan seorang istri dan memberkati dengan anak-anak yang manis yang sampai hari ini melalui hidup dan kepemimpinannya. Ada begitu banyak anak muda di Bali yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kisah hidup Made menginspirasi dan mengubah banyak orang, khususnya anak muda Bapak Ibu. Ketika saya membawa tim mission trip dari New Life bulan Juni lalu Bapak Ibu, semua anggota tim saya benar-benar diberkati dengan kisah hidup Made. Diberkati dengan sejarah hidup Made. Bahkan boleh dikatakan semua tim sangat salut dengan kesaksian hidupnya, dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Made. Dan Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah para saksi iman, dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh wanita bernama Rahab. Bapak Ibu, saya yakin tahu semua tentang tokoh ini. Siapa Rahab? Seorang pelacur yang benar-benar dianggap sampah oleh masyarakat pada waktu itu. Tapi akhirnya diselamatkan, diubah oleh Tuhan. Bahkan namanya tercatat masuk dalam jejeran deretan orang-orang penting dalam silsilah sejarah, khususnya sejarah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, hampir sebagian besar tokoh-tokoh dalam Alkitab, nama mereka selalu didahului atau diikuti dengan apa pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan. Sehingga ketika kita menyebutkan nama tersebut, kita akan langsung mengingat atau akan mengingatkan kita pada pekerjaan tertentu dari tokoh tersebut, Bapak Ibu. Misalnya, Daud sang gembala. Kita langsung tahu Daud itu seorang gembala. Nehemia sang juru minuman. Yesaya atau Nabi Yesaya, kita tahu Yesaya adalah seorang nabi. Petrus sang nelayan. Raja Herodes, tahu Herodes adalah seorang raja. Ratu Esther. Matius si pemungut cukai. Imam besar Kayafas. Yusuf si tukang kayu. Yusuf sang penguasa di Mesir, Paulus si pembuat tenda, Lydia si penjual kain ungu. Dan Bapak Ibu, yang paling menakutkan atau juga sekaligus paling hina
adalah Rahab. Karena Rahab selalu disebut Rahab si pelacur. Ia memperdagangkan seks untuk mendapatkan uang. Dan yang menarik karena rupanya pekerjaan sebagai pelacur, dalam hal ini para pedagang seks dikenal sebagai pekerjaan tertua di dunia ini, Bapak Ibu. Terlepas dari apakah itu benar-benar cara tertua untuk menghasilkan uang atau tidak, prostitusi telah ada di sekitar kita, Bapak Ibu, selama ribuan tahun lamanya. Saya berani mengatakan bahwa tidak ada kota sebesar apapun yang tidak memiliki wanita yang menjual tubuh mereka untuk mendapatkan uang. Tidak ada. Saya yakin di semua negara, di semua kota, di semua tempat ada. Di Indonesia, setiap kota besar khususnya, ada lokasi-lokasi tertentu yang kalau disebut namanya, kita semua sudah tahu karena lokasi itu identik dengan lokasi-lokasi pelacuran dan lokasi-lokasi prostitusi. Alkitab tidak pernah menutup-nutupi pekerjaan Rahab, Bapak Ibu, dan tidak berusaha juga untuk menghilangkannya atau menutupinya. Pertama kali kita bertemu dengan nama Rahab di Yosua pasal 2 ayat 1. Dan sudah sejak itu dia disebut seorang pelacur bernama Rahab. Ia disebut Rahab si pelacur di Yosua pasal 6 dan 17. Dan sekali lagi dalam pasal 6 ayat 25. Jika itu belum cukup, Bapak Ibu, 2 kali di perjanjian baru pekerjaannya juga disebutkan. Karena iman, maka Rahab pelacur itu. Ibrani pasal 11, 31. Rahab pelacur itu dalam Yakobus pasal 2 ayat 25. Bapak Ibu, sampai 5 kali secara keseluruhan, padahal 1 kali sudah cukup, bukan? Tampaknya Tuhan ingin kita berpikir pelacur ketika kita berpikir tentang Rahab. Tuhan juga mau kita tahu siapa itu Rahab dan apa pekerjaannya. Bapak Ibu, itu bukanlah fakta yang mudah untuk kita hadapi sebagai manusia, apalagi sebagai orang percaya. Pertimbangkan. Sinonim bahasa Inggris untuk pelacur itu adalah hooker, street walker, call girl, lady of the night. Macam-macam istilahnya. Di Indonesia juga punya istilah lain. Wanita malam, wanita panggilan, kupu-kupu malam. Maaf, lonte, WTS, wanita tunasusila, dan lain sebagainya. Berbagai istilah-istilah yang dikenal, Bapak Ibu, untuk menyebutkan tentang seorang sundal, seorang perempuan pelacur. Bagaimana telinga kita atau perasaan kita waktu mendengar kata ini, Bapak Ibu? Saya pun menyebutkannya dengan sangat hati-hati. Juga mungkin dengan rasa kotor dan jijik. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Benar? Untuk kita dengar kata-kata pelacur, sundal, kupu-kupu malam, wanita panggilan, dan lain sebagainya. Kotor, menjijikkan, memalukan, najis, rendah, sampah masyarakat mungkin, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, apapun istilah yang dipakai, semuanya menggambarkan tentang hal yang menyedihkan tentang seorang wanita. Entah mengapa harus memutuskan untuk menjual tubuhnya demi uang. Saya membayangkan Rahab telah kehilangan harapan untuk mengubah hidupnya, Bapak Ibu, pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan punya ide lain. Tuhan punya planning lain, Tuhan punya rencana lain. Dia dapat mengubah rasa malu menjadi kemuliaan dalam satu momen penebusan yang begitu cemerlang menurut saya, Bapak Ibu. Catatan Alkitab tidak memberi kita banyak detail memang tentang Rahab. Kita tahu bahwa dia tinggal di Yeriko, dekat tembok kota. Itu saja informasinya. Dia jelas dikenal oleh orang-orang di kota itu karena kedua mata-mata itu tidak kesulitan menemukan rumahnya. Dan Raja Yeriko tahu siapa dia dan di mana dia tinggal. Namun Bapak Ibu, ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang Rahab selain info-info tadi. Kita tidak tahu bagaimana dia menjadi pelacur, bagaimana sejarahnya, kenapa dia akhirnya memutuskan jadi seorang pelacur. Kita tidak tahu latar belakang keluarganya. Alkitab tidak catat, kita tidak tahu agamanya. Kecuali bahwa dia bukan seorang percaya, itu yang ditulis Alkitab, itu aja. Kita tidak tahu apakah dia mendambakan kehidupan yang lebih baik ketika kedua mata-mata itu datang ke rumahnya, kita juga tidak tahu. Semua itu membuat fakta berikut ini, Bapak Ibu, semakin mengejutkan. Alkitab menyebut Rahab si pelacur sekali lagi sebagai pahlawan iman. Dia masuk, saya katakan dia masuk dalam Hall of Fame di Ibrani pasal 11 dan ditempatkan di antara siapa, Bapak Ibu? Di antara tokoh-tokoh besar Alkitab lainnya, Habel, Heno, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Dia berada di sana bersama orang yang membangun bahtera, itulah Nuh. Dia berada di sana dengan bapa orang beriman, itulah Abraham.
Nama Rahab berada di tengah-tengah nama orang yang memimpin orang Yahudi keluar dari tanah Mesir. Itulah Musa. Nama Rahab berada di tengah-tengah nama seorang artis besar dan pahlawan Israel yang multi-talent. Itulah Daud. Dan dia berada di sana bersama Yesaya, Yeremia, Daniel, dan semua pahlawan besar lainnya dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah Tuhan. Terkadang kita sulit mengerti bagaimana cara dia bekerja. Sulit untuk kita mengerti siapa yang dipanggilnya untuk masuk atau terlibat dalam pekerjaannya yang sangat mulia, yang sangat besar. Lihat saja bagaimana ia bekerja menyelamatkan dan memakai tiap-tiap manusia. Termasuk mungkin Bapak, Ibu, dan saya. Menjadi alatnya dalam satu movement, dalam satu gerakan. Tuhan menempatkan seorang pelacur di tengah-tengah para pahlawan iman. Di tengah orang-orang ternama lainnya. Apa yang kita pelajari di sini Bapak Ibu? Atau apa yang paling tidak saya pelajari Bapak Ibu? Ingat, Tuhan tidak peduli siapa kita. Tuhan tidak peduli bagaimana latar belakang hidup kita. Apa kata orang tentang kita. Jika Tuhan ingin memakai kita, ingin memakai Bapak, Ibu, dan saya, Ia sendiri yang akan menyempurnakan hidup kita. Ia sendiri akan menyempurnakan hidup orang-orang yang dipanggilnya. Bapak, Ibu, di mata Tuhan, kita semua sama. Apapun dan seburuk apapun latar belakang kita sebelumnya. Kalau memang Tuhan mau memakai kita, memanggil kita, kita sama, Bapak, Ibu. Ada beberapa serpihan kehidupan Rahab, paling tidak 2, Bapak, Ibu, yang ingin saya share hari ini kepada kita semua yang juga menginspirasi saya, memberkati saya lagi, walaupun dengan informasi yang mungkin sangat sedikit tentang sang pelacur ini. Bapak Ibu, serpihan hidup yang pertama, Bapak Ibu, saya belajar dari kisah awal hidup Rahab yang sepertinya tanpa harapan. Kisah awal tanpa harapan. Bapak Ibu, ada seorang penulis Kristen menulis komentarnya tentang kitab Ibrani. Ia mencatat paling tidak ada 3 hambatan dan kendala yang dihadapi Rahab. Yang pertama, ia adalah seorang wanita yang hidup di dunia di mana pada waktu itu di mana wanita tidak dipandang dan dianggap sebagai manusia kelas 2. Maka betapa luar biasanya bahwa penulis kitab Ibrani memilih 2 wanita dan sekaligus menyoroti 2 wanita ini. Yang pertama Sarah istri Abraham dan yang kedua Rahab sendiri, seorang pelacur. Bapak Ibu, satu hal yang saya dapatkan di sini, penulis kitab Ibrani ingin kita tahu bahwa dasar yang benar untuk menilai seseorang adalah salib, adalah karya penyelamatan Kristus. Dan bahwa, Bapak Ibu lihat, bahkan di zaman yang hina ini, di zaman di mana wanita dianggap sebagai kelompok kelas 2, seorang wanita dapat dimasukkan secara setara dengan laki-laki dalam jejeran deretan para pejuang iman. Yang kedua, tentang Rahab, ia adalah seorang pelacur. Beberapa orang ingin mengecilkan fakta ini dan berusaha untuk melembutkan kata itu sebagai pemilik penginapan. Bagi saya, Bapak Ibu, fakta bahwa ia adalah seorang pelacur justru mengagungkan arti kasih karunia Allah dengan menunjukkan bahwa bahkan yang paling rendah pun, yang paling hina pun dalam masyarakat, bayangkan pelacur, Bapak Ibu, dapat menemukan tempat dalam keluarga Allah. Dapat menjadi bagian dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia diperuntukkan bagi orang berdosa. Dan hanya orang berdosa yang perlu diselamatkan. Benar Bapak Ibu? Justru menurut saya ada pelajaran penting berikut yang ingin diangkat oleh penulis Ibrani di sini. Rahab berdiri sebagai mercusuar. Harapan bagi para pria dan wanita yang hancur, yang terluka, yang jatuh di mana-mana. Yang melihat ke cermin dan merasa tidak ada harapan bagi saya. Saya hidup tidak ada gunanya. Tidak berguna. Bapak Ibu, jika ada di antara kita saat ini merasa seperti itu, hidup saya hopeless, tidak ada harapan di masa depan, saya tidak berguna. Ingatlah Rahab yang adalah seorang pelacur dan saat ini dia berada di sorga karena dia bertemu dengan Tuhan dan membuka hati bagi Tuhan. Jika Tuhan dapat menyelamatkan Rahab, sang pelacur, dia juga pasti bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Ketiga Bapak Ibu, penulis tadi katakan dia adalah seorang non-Yahudi. Wanita, pelacur, dia juga seorang non-Yahudi, orang asing yang dibesarkan dalam agama kafir. Karena itu Bapak Ibu, dia bukan keluarga orang Israel. Namun melalui iman dia diterima oleh Tuhan dan oleh umat Tuhan. Dan ketika serangan besar terhadap Yeriko datang Bapak Ibu, dia diselamatkan. Sementara kota di sekitarnya dihancurkan, diluluh lantakkan.
Kehidupannya menggambarkan tentang janji Tuhan yang dibuat kepada Abraham benar-benar menjadi kenyataan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Bahwa apa? Bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Dari suku dan bangsa apapun dia. Keselamatan dan sorga bukan hanya untuk Israel saja, tapi untuk kita semua yang percaya kepadanya, Bapak Ibu. Mengapa Rahab berani menyelamatkan dua pengintai Israel? Paling tidak Bapak Ibu ada dua alasan. Yang pertama Bapak Ibu lihat Yosua pasal 2 ayat 9-13 memberitahu kita bahwa ia dan semua orang Yeriko telah mendengar cerita tentang bagaimana Allah telah menyelamatkan umatnya melalui Laut Merah dan bagaimana ia telah memberi mereka kemenangan atas raja-raja orang Amori. Yang kedua, Rahab yang memiliki pandangan jauh ke depan Bapak Ibu untuk percaya bahwa Tuhan sendiri yang bekerja dalam semua yang telah terjadi pada orang Yahudi. Dan Rahab percaya tentu itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Dengan kata lain pekerjaan Roh Kudus. Ketika tiba waktunya, tiba saatnya untuk memilih pihak yang mana, ia memilih untuk berpihak kepada umat Allah. Kalau bukan lahir dari iman Bapak Ibu tidak mungkin. Rahab memperhatikan keselamatan keluarganya juga. Bapak Ibu bisa lihat Yosua pasal 2 ayat 12-13. Inilah tanda Bapak Ibu, tanda lain dari pertobatan sejati. Belajar dari Rahab, pertobatan sejati selalu membawa kita memiliki perhatian terhadap keselamatan keluarga dan orang-orang terdekat dengan kita. Orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak ingin diselamatkan sendirian. Setelah kita mendapatkan keselamatan Bapak Ibu, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga selalu ingin memastikan keluarga dan para sahabat kita pun diselamatkan bersama dengan kita. Ada api, kerinduan dari hati kita juga untuk menyelamatkan, atau keinginan api supaya orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita pun diselamatkan oleh Tuhan. Serpihan hidup Rahab yang kedua Bapak Ibu, saya belajar tentang kisah penyelamatan Rahab yang begitu luar biasa. Kisah penyelamatan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat para mata-mata setuju untuk menyelamatkan keluarganya dari serangan yang akan datang ke Yeriko. Jika apa? Jika Rahab mengikatkan tali merah pada jendelanya. Bapak Ibu mungkin bertanya, mengapa tali merah? Nah, dalam kekacauan pertempuran yang akan datang Bapak Ibu, tali merah akan mudah terlihat oleh pasukan penyerang. Itu sudah pasti. Namun Bapak Ibu sebenarnya kalau diperhatikan di sini ada semacam simbolisme yang jauh lebih kuat, lebih dalam di sini. Tali merah juga mengingatkan kita sebenarnya pada merahnya darah Paskah. Warnanya bukan kebetulan Bapak Ibu. Tali merah itulah yang menjamin pembebasan dari kematian yang sudah pasti bagi Rahab pada waktu itu. Perhatikan bahwa begitu para mata-mata pergi, Rahab mengikatkan tali merah pada jendela sehingga semua orang bisa langsung melihatnya. Ia tidak tahu kapan serangan itu akan datang. Itu tidak penting. Ia percaya pada janji itu dan bertindak sesuai dengan janji itu. Bapak Ibu, inilah kuncinya. Rahab mendengar janji itu dan meresponinya dengan melakukan sesuatu. Ia mendengar janji tapi juga taat untuk menjalankan perintah yang diberikan. Nah Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika Rahab pada waktu itu melupakannya dan tidak pernah mengikatkan, misalnya tidak pernah mengikatkan tali merah itu di luar jendelanya? Kita tahu ceritanya, sudah pasti akan mati seperti orang lain. Tapi ada satu kebenaran penting di sini. Tidaklah cukup hanya dengan mendengar kebenaran, Bapak Ibu. Mendengar kebenaran harus menggerakkan kita untuk bertindak dalam ketaatan. Harus melakukan sesuatu. Ketika keadaan sulit, dalam hari ini Rahab, ia mempercayai janji itu, dan ia juga melakukan sesuatu. Dan tali merah sederhana itu menyelamatkan hidupnya. Bapak Ibu, kita belajar tentang yang namanya ketaatan. Ketaatan Rahab di sini menyelamatkan dirinya. Rahab mendengar firman itu, Bapak Ibu, dan secara pribadi menanggapinya dengan mengikatkan tali merah ke jendela rumahnya. Kita semua harus melakukan hal yang sama. Bukan pendengaran yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan yang menyelamatkan kita. Tapi pendengaran dan kepercayaan sampai kita mengulurkan tangan dan mempercayai Kristus sebagai Juru Selamat. Sampai kita melakukan sesuatu, kita membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundangnya masuk dalam hati kita, dan menjadikan dia sebagai Tuhan atas hidup kita. Rahab tidak hanya menyelamatkan dirinya, Bapak Ibu, tapi ia juga menjadi penginjil bagi keluarganya yang lain.
Bapak Ibu, salah satu tanda kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti saya katakan tadi, selalu Bapak Ibu, ini menjadi tanda. Bukti kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah apa? Ada api. Ada api semangat untuk juga berdoa, membagikan berita Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada keluarga kita, orang-orang terdekat dengan kita. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa mendapatkan hidup kekal. Mereka juga bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga bagaimana dengan kita? Sudahkah kita selamat? Sudahkah Bapak Ibu sekali lagi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tapi pertanyaan berikut, kalau sudahkah kita menjadi penginjil bagi keluarga kita yang lain, teman-teman, sahabat kita yang belum diselamatkan? Bapak Ibu, kemenangan Israel terhadap Yeriko merupakan mujizat Tuhan semata. Para arkeolog memberitahu kepada kita bahwa kota itu sudah berusia 1000 tahun ketika Yosua bersiap untuk menyerangnya. Kota itu memiliki kepentingan strategis yang sangat besar karena Yeriko terletak di lereng bukit yang menjaga bagian tengah dari Palestina. Selama berabad-abad Bapak Ibu, Yeriko telah dihancurkan dan dibangun kembali berkali-kali. Saya pernah menceritakan kepada Bapak Ibu, tembok itu begitu kuat Bapak Ibu. Sehingga orang-orang di dalamnya merasa benar-benar aman. Begitu kuat, begitu tebal, tidak mungkin dihancurkan oleh musuh. Sehingga Bapak Ibu, selain mujizat, tidak mungkin orang-orang Yahudi dapat merebut kota itu. Tidak mungkin, mustahil. Tidak ada yang tersisa dari kota itu ketika Israel menyerbu masuk. Semua rakyat Yeriko dimusnahkan, bahkan mereka membakar kota itu hingga rata dengan tanah. Kecuali Rahab dan keluarganya. Ketika para prajurit melihat tali merah di jendelanya, Bapak Ibu, mereka menyelamatkannya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Mereka menepati janji yang dibuat oleh para mata-mata sebelumnya. Maka Rahab si pelacur itu akhirnya diselamatkan. Dan imannya menyebabkan dia mengulurkan tangan dan menjamin keselamatan bagi keluarganya sendiri juga. Sekali lagi, inilah pertobatan sejati. Yang terakhir Bapak Ibu, apa pesan dan pelajaran berharga dan bernilai kekal dari dua serpihan hidup, kisah hidup Rahab tadi? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Selama 2000 tahun para penafsir Kristen telah melihat paling tidak dua tema utama dalam kisah Rahab yang telah menjadi pesan dan pelajaran yang sangat berharga untuk kita yang hidup pada masa kini. Untuk Bapak, Ibu, dan saya. Untuk gereja Tuhan. Yang pertama, keselamatan terbuka bagi siapapun, termasuk buat orang yang paling hina dan paling buruk reputasinya sekalipun. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak seorang pun berada di luar jangkauan kasih karunia Allah. Bahkan di tengah penghakiman, Allah mengulurkan tangannya dan menyelamatkan seorang pelacur yang berbalik kepadanya dengan iman, Bapak Ibu. Dan Allah berkata, "Aku tahu semua tentang masa lalunya, dan itu tidak penting karena dia percaya kepadaku. Dia membuka hati bagiku." Bukan berarti dosa seksual tidak penting, Bapak Ibu. Bukan kita harus mengabaikan dosa seksual. Itu penting juga, itu serius. Bagaimanapun dia masih disebut Rahab si pelacur. Tetapi dia sekarang bebas, dia diampuni, dan berada di jalan menuju sorga. Jadi sekali lagi pertanyaan, apa dosa kita? Apa reputasi atau bagaimana reputasi kita? Bagaimana latar belakang hidup kita, Bapak Ibu? Kita mungkin sedang mendengar khotbah ini dan saat ini merasa tidak layak untuk masuk sorga. Lihatlah Rahab. Belajarlah dari Rahab sang pelacur. Bapak Ibu, jika demikian, sharing saya atau khotbah saya hari ini adalah kabar baik untuk Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang tidak layak yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang-orang yang menganggap diri sebagai mereka layak berakhir di neraka, Bapak Ibu. Itu berarti mereka merasa sombong. Bahkan mereka merasa mereka lebih baik dari yang lain. Bahkan mungkin mereka ingin menjadi sama seperti Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika kita telah melakukan persinahan atau masih bermain-main dengan dosa, termasuk dosa persinahan, atau membuat satu kesalahan bodoh demi satu kesalahan bodoh, ini kabar baik untuk Bapak Ibu. Ini kabar baik untuk kita. Dosa kita menjadikan kita kandidat yang sangat baik untuk menerima kasih karunia dari Allah, untuk diselamatkan olehnya. Sekali lagi Bapak Ibu, hanya orang yang tidak layak yang masuk surga. Karena itu berarti dia tahu, dia sadar, dia membutuhkan Tuhan, dia membutuhkan juru selamat. Ingatlah, jika Tuhan dapat menyelamatkan Rahab sang pelacur, dia dapat menyelamatkan siapapun. Termasuk Bapak Ibu, termasuk kita.
Bapak Ibu, menurut saya, lebih baik dikenal sebagai Rahab si pelacur dan masuk surga. Bahkan nama saya tercatat di jajaran para saksi iman. Daripada dikenal sebagai hamba Tuhan yang diurapi. Tapi karena rakus, serakah, sombong, merasa paling layak, akhirnya masuk neraka. Lebih baik Bapak Ibu daripada dikenal sebagai, lebih baik disebut sebagai Rahab si pelacur tapi masuk surga. Daripada dikenal sebagai pemimpin besar, pemimpin yang hebat, pemimpin yang berpengalaman. Tapi karena tidak punya integritas sekali lagi. Penuh dengan tipuan, sombong. Bapak Ibu, justru orang-orang ini tidak layak untuk masuk surga. Akhirnya bisa malah justru sebaliknya. Masuk dalam api kekekalan. Yang kedua Bapak Ibu, pelajaran berharga kedua. Keselamatan hanya bisa diperoleh melalui darah Yesus. Jika Rahab melambangkan orang berdosa yang tidak berdaya, maka tali merah tua melambangkan darah Yesus yang tertumpah untuk Bapak Ibu dan saya. Salah satu lagu him tua yang semua kita pasti tahu Bapak Ibu judulnya Nothing But The Blood. What can wash away my sin? And what can make me whole again? Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Dalam bahasa Indonesia, dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Nothing but the blood. Sekali lagi Bapak Ibu, melalui kisah Rahab ini kita bukan saja belajar soal iman, tapi juga tentang janji dan nubuatan melalui diri Rahab. Jadi ini adalah pesan harapan yang sangat besar bagi kita semua. Melalui kisah Rahab ini, kita juga belajar bahwa semakin buruk perasaan kita tentang diri kita, semakin banyak harapan yang justru akan kita miliki di masa depan. Tidak ada jurang yang begitu dalam yang dapat mengalahkan dalamnya kasih Allah terhadap kita manusia berdosa. Tidak ada dosa yang begitu mengerikan yang dapat mengalahkan luasnya pengampunan Tuhan Yesus yang tersedia bagi kita. Bapak Ibu, dan pelajaran berikut dari Rahab, yang penting bukanlah seberapa banyak iman yang kita miliki, tetapi di mana kita menempatkan iman kita. Bukan jumlah iman yang penting adalah objek dari iman kita. Rahab cukup tahu untuk mengetahui bahwa Allah orang Israel adalah satu-satunya Allah yang benar. Imannya menyebabkan dia menyambut para mata-mata dan kemudian mengusir mereka. Dan imannya menyebabkan dia menggantungkan tali merah warna merah tua itu di jendelanya. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi pada Rahab setelah jatuhnya Yeriko. Dia menikah dengan seorang pria Yahudi bernama Salmon. Dan bersama-sama mereka memiliki seorang putra bernama Boas yang namanya muncul dalam kitab Rut. Boas dan Rut melahirkan Obed. Siapa Obed? Ayah Isai. Siapa Isai? Ayah Daud yang menjadi raja Israel. Bapak Ibu tangkap, Bapak Ibu mengerti maksudnya? Ratusan tahun kemudian, nama Rahab muncul di halaman pertama perjanjian baru. Ketika Matius memberikan silsilah Yesus, dia menyertakan bagian ini. Salmon, ayah Boas, yang ibunya adalah Rahab. Boas, ayah Obed, yang ibunya adalah Rut. Obed, ayah Isai, dan Isai, ayah Raja Daud. Bapak Ibu, Rahab si pelacur masuk dalam daftar. Ia adalah bagian dari silsilah keluarga Yesus. Jika Bapak Ibu mengenal Yesus, suatu hari Bapak Ibu akan bertemu dengannya di sorga. Dan di sana akhirnya, ia tidak akan menjadi Rahab si pelacur lagi. Ia akan selamanya dikenal sebagai Rahab, anak Allah. Rahab membuktikannya dan kita juga dapat membuktikannya Bapak Ibu dengan datang kepada Kristus, datang kepada Tuhan Yesus sekarang juga. Jangan biarkan masa lalu kita sekelam dan segelap apapun menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Datanglah kepada Yesus. Dosa-dosa kita pasti akan diampuni. Kita pasti akan diselamatkan. Dan hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Bapak Ibu, good news untuk kita semua. Pertanyaannya adalah, maukah kita datang kepada Yesus? Maukah kita membuka hati baginya? Maukah kita mengaku dosa-dosa kita? Maukah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadikan dia sebagai Tuhan yang memerintah atas hidup kita? Bapak Ibu, saya tutup khotbah saya dengan cerita ketika saya berada di Medan dengan tim mission trip bulan Juni-Juli yang lalu, Bapak Ibu. Di hari terakhir kami di panti asuhan di Medan, ketika semua tim dan anak-anak panti lain sedang dancing, nyanyi, mereka sedang ambil foto dan lain sebagainya, karena itu merupakan malam terakhir, hari terakhir kami di Medan, karena besoknya kami akan berangkat ke Sentani, ke panti yang lain di Sentani, di Papua, Bapak Ibu.
Tapi di tengah hiruk pikuk anak-anak dan tim saya lagi dancing, lagi nyanyi, perhatian saya tertuju kepada seorang anak yang ada di pojok. Dia hanya menangis. Dia tidak ikut dengan menari dengan yang lain, nyanyi dengan yang lain, dia nangis. Rupanya saya tahu namanya Jeffrey. Bapak Ibu, saya datang kepada Jeffrey dan saya duduk dengan dia. Saya tanya kenapa dia menangis. Saya peluk dia dan rupanya waktu itu saya baru tahu tentang sejarah hidup dari Jeffrey. Dia rupanya punya saudara namanya Yunus. Mereka berdua akhirnya dibawa ke panti asuhan di Medan, Bapak Ibu. Karena punya masa lalu yang buruk. Ayah dari Jeffrey dan Yunus dibunuh di depan mereka. Setelah ayahnya dibunuh, apa yang terjadi? Ibu mereka meninggalkan mereka. Sehingga akhirnya mereka harus dibawa ke Medan, Bapak Ibu. Mereka adalah sebatang kara. Mereka adalah yatim piatu, Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu dengar cerita Jeffrey, saya mengerti. Saya hanya duduk dengan dia, saya peluk Jeffrey, saya menangis bersama-sama dengan Jeffrey. Sepanjang malam itu. Bapak Ibu, hati saya hancur waktu itu karena Jeffrey ketika mendengar sejarah hidupnya. Tapi pada saat yang bersamaan hati saya juga hancur. Saya menangis karena mengingat seperti itulah juga kasih Bapa saya di sorga. Yang menyambut saya dengan tangannya yang terbuka, dengan pelukan dan dengan tangannya yang penuh kasih. Menerima saya apa adanya. Seburuk apapun saya. Sekotor apapun saya. Itulah Tuhan kita, Bapak Ibu. Dia Tuhan, tapi dia juga Bapa yang mengasihi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi, terima kasih hari ini kami bisa belajar dari Rahab. Tokoh terakhir dari seri khotbah, belajar dari saksi iman dalam Ibrani pasal 11. Terima kasih sebagai tokoh terakhir atau topik terakhir kami belajar dari Rahab, seorang pelacur. Yang akhirnya bisa dipakai oleh Tuhan sebagai luar biasa, bahkan bisa menjadi nenek moyang. Lahir atau nenek moyang dari Yesus Kristus, nenek moyang dari Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami belajar banyak pelajaran penting di sini. Tapi yang paling utama kami belajar tentang betapa luasnya kasih-Mu. Betapa lebarnya tangan-Mu terbuka bagi kami manusia berdosa. Kami manusia yang sekotor apapun. Kami tetap dapat menjadi bagian dari kasih karunia, dari hidup kekal. Ketika kami datang terbuka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hidup Rahab yang menjadi pelajaran penting buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita diberkati lagi oleh firman Tuhan hari ini, khususnya dari Rahab, tokoh terakhir dari seri khotbah, belajar dari para saksi iman. Sebagaimana kisah ini menjadi berkat menguatkan saya lagi hari ini. Doa saya juga menjadi berkat menguatkan Bapak Ibu. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.